Shalom adik-adikku, apa kabar hari ini semuanya? Selamat sore. Wah, sudah pada cantik-cantik, pada ganteng-ganteng semuanya, sudah siap sepertinya untuk memuji Tuhan. Kakak mau tanya, adakah sukacita hari ini? Tapi kok kakak ngeliat kayaknya ada yang lagi cemberut, ada yang lagi sedih, ada yang lagi sedang memikirkan sesuatu. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, kakak yang mengajak adik-adik untuk tersenyum dulu. Senyum. Ting. Biar apa? Biar saat kita memuji Tuhan, biar kita juga saat mendengarkan firman Tuhan selalu senantiasa sukacita. Oke? Nah, adik-adik, kakak yang mengajak adik-adik untuk mengangkat sebuah pujian. Judulnya, Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam, cuap. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan untuk mengangkat sebuah pujian, kakak yang mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Bapa yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah mempersatukan kami di ibadah sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Tidak lupa juga kami bersyukur karena kami masih diizinkan untuk merayakan Jumat Agung ya Tuhan. Kami juga tidak lupa atas perjuangan-Mu ya Tuhan. Engkau telah menebus dosa-dosa umat manusia yang ada seluruh bumi ini ya Tuhan. Engkau rela disalibkan demi menebus dosa mereka ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan mengangkat sebuah pujian, kemudian juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami berdoa untuk Kakak Yati yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Persiapkanlah hati adik-adik untuk kedepannya saat ibadah nanti ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk adik-adik ya Tuhan, yang saat ini hadir di ibadah sekolah minggu di online ya Tuhan, yang dimana mereka masih tetap antusias untuk mendengarkan firman-Mu dan
memberikan pujian untuk-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, ibadah selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, manfaatnya baca firman Tuhan tuh apa sih? Ada yang tahu nggak? Kita sebagai umat anak-anaknya Tuhan Yesus nih, sebagai umat Kristiani, senjatanya kita itu adalah firman Tuhan. Nah firman Tuhan itu gunanya untuk apa sih? Ada yang tahu? Gunanya adalah untuk menjaga keimanan kita, kemudian kita juga bisa melawan iblis. Ingat ya adik-adik, kalau kita baca kitab suci, doa tiap hari, itu iblis tidak akan berani mengganggu kita. Ada yang percaya? Katakan amin. Nah, kakak yang mengajak adik-adik untuk mengangkat sebuah pujian, judulnya baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau berkat, kalau mau kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Adik-adikku, waktunya kita untuk memberikan persembahan. Tapi jangan lupa sambil memberikan persembahan, kita sambil mengangkat sebuah pujian ya. Judulnya Aku Bawa dan Berikan. Ku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Hai teman-teman, saat ini aku mau membawakan puisi yang berjudul Paskah. Selamat menyaksikan. Paskah, P
kuasa darahnya menyucikan hatimu. Alangkah besar pengorbanannya. Haleluya, terpujilah Yesus Juru Selamat. Terima kasih, selamat merayakan Hari Paskah. Dadah. Shalom semua, nama aku Lady Gwenit Natela. Aku akan membacakan puisi yang berjudul Tuhan Yesus Penebus Dosaku. Tuhan Yesus penebus dosaku. Tuhan, Kau telah mati untuk menebus dosaku. Kau disiksa, dicambuk, dihina. Kau telah disalibkan di bukit Golgota. Mahkota duri melingkar di kepalamu. Darahmu tercurah di atas kayu salib. Sebagai bukti cinta kasih-Mu kepadaku, Tuhan. Engkau telah bakti dan mengalahkan maut. Kuasa gelap telah Kau kalahkan. Engkau telah membuktikan janji-janji-Mu dan membuktikan betapa besar kasih-Mu. Engkau telah menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu. Terima kasih. Shalom, selamat sore adik-adik semuanya. Puji Tuhan, pada sore hari ini jumpa lagi untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tentu adik-adik semua sudah siap kan untuk dengar cerita firman Tuhan? Nah, hari ini juga adalah hari yang sangat spesial bagi setiap orang percaya. Ya, termasuk kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur bahwa hari ini adalah hari yang spesial buat kita. Nah, spesialnya apa ini adik-adik? Iya, spesialnya itu adalah kita boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Tuhan Yesus bangkit, membuktikan Dia menang atas maut. Dan Dia membuktikan bahwa Dia menang untuk membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Dia membayar lunas setiap dosa-dosa kita. Amin. Iya, Dia membayar segala kesalahan kita dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ya, adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kati juga mau mengucapkan terima kasih untuk Kakak Sela yang sudah memimpin kita untuk memuji, menyembah Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kakak Sela dalam pelayanannya. Nah, adik-adik sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat sore hari ini karena kasih dan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Hari lepas hari Tuhan, hingga detik ini kami boleh berkumpul bersama walaupun masih lewat online. Kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Urapi Kayati yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Biar apa yang diceritakan boleh kami mengerti, memahami serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini sebelum mulai ceritanya Kati mau tanya dulu ya. Di antara adik-adik siapa yang memiliki seseorang yang paling disayangi? Ya, Kati yakin kalau kita semua pasti ada dong yang orang-orang terdekat kita yang mungkin kita sayangi ya, terutama papa mama kita, oma opa yang pasti dekat dengan kita, pasti kita sayang kan. Nah, ini Kati mau tanya nih, kalau andaikan orang yang kita sayang itu dia pergi dan meninggalkan kita sendirian, meninggalkan kita, kira-kira perasaan kita seperti apa ya adik-adik?
tentu kita sangat sedih ya kalau orang yang kita sayangi itu pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Pasti kita sangat kehilangan sekali dan pasti kita sangat sedih. Kayati ini kisah nyata ya. Kayati juga pernah mengalami hal yang sama. Waktu itu Kayati kan kebetulan tinggal sama oma sama opa, dan Kayati ngerasa kalau yang paling sayang Kayati itu adalah opanya Kayati, dan Kayati sayang banget sama opanya Kayati. Dan pada saat Tuhan panggil opanya Kayati, waktu itu Kayati udah ke Jakarta ya. Kayati udah ke Jakarta, terus opa tinggal di kampung. Dan waktu itu kalau tiap kali Kayati pulang, pasti opa itu selalu kasihin sesuatu yang entah itu makanan, pokoknya sesuatu yang baik, yang sangat menyenangkan gitu ya. Dan itu selalu Kayati ingat, dan itu sangat berkesan buat Kayati. Dan sampai pada saat opa itu meninggal, dipanggil pulang sama Tuhan, Kayati sangat kehilangan. Tentu sangat sedih ya, karena orang yang Kayati sayang itu harus pergi untuk selamanya ya. Ya, walaupun ada papa mama yang Kayati sayang juga, tapi Kayati ngerasa bahwa yang lebih yang Kayati sayang itu adalah opa. Yang buat Kayati itu sangat spesial buat Kayati. Dan pada saat itu Kayati sangat sedih ya, karena satu yang Kayati pikirkan tiap kali kalau nanti Kayati pulang kampung, udah gak ada lagi yang nanti tiap pagi harus sambut Kayati, yang harus sapa dengan penuh kasih sayang, walaupun papa mama juga sapa ya dengan penuh kasih sayang. Tapi lebih dari itu yang Kayati ngerasakan bahwa kasih sayang seorang kakek itu sangat lebih. Dan waktu itu Kayati ngerasa kayaknya belum rela ya, belum ikhlas. Dan itu dalam waktu lama, sekitar 2-3 bulan ya, Kayati masih ngerasain kesedihan, belum bisa move on ya, kalau bahasa sekarang Kayati belum bisa move on. Dan Kayati sangat sedih. Terus karena Kayati kan harus pulang ke Jakarta, sampai di Jakarta masih belum masih rasa kesedihan itu masih selalu Kayati ngerasakan. Dan Kayati berdoa sama Tuhan. Kayati bilang, Tuhan kuatkan hambamu ya. Dan setiap kali Kayati selalu berdoa, Kayati ngerasakan kekuatan dari Tuhan. Dan suatu hari Kayati harus ikhlas dan percaya bahwa opa yang Kayati sangat sayang sudah bahagia dengan Tuhan Yesus. Jadi Kayati juga gak boleh sedih lagi ya, karena opa sudah bahagia. Nah, di sini mungkin adik-adik juga pernah merasakan hal yang sama, dan kita harus percaya bahwa kalau orang-orang yang kita sayang itu pergi jauh, pasti pergi meninggalkan kita, kita yakin Tuhan akan selalu menghibur kita. Di saat kita sedih, Tuhan pasti hibur kita ya. Nah, sekarang kita mau lihat ada cerita di Alkitab juga, ada cerita yang orang-orang mengalami, nabi-nabi atau orang-orang yang mengalami kesedihan. Kita mau sama-sama saksikan video berikut ya adik-adik ya. Ayo. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya,
Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka. Apakah itu? Jawab mereka, Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Adik-adik semuanya, setelah mendengar video berikut, setelah kita menonton video berikut, siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Iya, tokoh yang ada di dalam cerita tersebut adalah Tuhan Yesus dan kedua muridnya. Muridnya itu adalah Kleopas dan temannya. Nah, mereka hendak menuju suatu kampung, ya, yaitu Emmaus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita kita hari ini menceritakan kisah sedih yang dirasakan oleh Kleopas dan temannya. Di dalam perjalanan mereka bercakap-cakap, mereka bertukar pikiran mengenai keadaan yang mereka hadapi, situasi yang terjadi di kota Yerusalem pada saat itu. Dan saat itu juga mereka, Kleopas ini sangat sedih bersama temannya karena mereka kehilangan sosok yang mereka sangat percaya. Kalau pada saat itu mungkin Yesus dianggap sebagai guru buat mereka, dianggap sebagai guru, selain guru orang tua, terus selain orang tua juga dianggap sebagai penyelamat, pembebas bagi bangsa mereka. Ya, pokoknya mereka sangat sayang kepada Tuhan Yesus karena kalau di dalam Alkitab dikatakan Tuhan Yesus itu juga sangat dipercaya pekerjaan dan perkataannya di hadapan Allah. Nah, tapi pada akhirnya para imam-imam dan para imam-imam besar dan pemimpin-pemimpin itu pada menangkap Yesus dan disalibkan di Golgota.
Itu yang membuat kedua murid ini sangat sedih. Sehingga mereka pun pada saat perjalanan menuju ke Emmaus, mereka tidak sadar kalau Tuhan Yesus mendekati mereka dan berjalan bersama dengan mereka. Tuhan tahu hati mereka sangat sedih, sehingga Tuhan mau menemani mereka, mau menghibur mereka. Tapi pada saat itu dikatakan mata mereka seperti ditutupi sesuatu yang mereka tidak mengenal siapa yang berjalan dengan mereka. Justru Kleopas dan temannya itu menganggap bahwa orang yang berjalan bersama dengan mereka itu adalah orang asing. Sehingga mereka bertanya, apa iya kamu ini orang asing yang ada di kota ini, sehingga tidak tahu situasi yang terjadi belakangan ini. Ya, kemudian Tuhan bertanya kepada mereka, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Ya, lalu mereka menceritakan kalau Yesus yang mereka sayangi itu harus disalibkan dan telah mati. Ya, tapi yang saat ini menggemparkan buat mereka bahwa perempuan-perempuan yang ada di situ, perempuan-perempuan yang mereka yang bersama dengan mereka itu menemukan bahwa kubur di mana Tuhan Yesus ditaruh di situ itu telah kosong, dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Ya. Dan saat itu pun mereka belum sadari bahwa Yesus yang mereka bicarakan telah bangkit itu berjalan bersama dengan mereka. Mereka bertiga berbincang-bincang dalam perjalanan sampai tiba ke kampung Emmaus. Dan ketika mereka sampai ke Emmaus, waktu menunjukkan sudah malam, matahari hampir terbenam. Lalu Yesus seolah mau pergi dari mereka. Tetapi karena Kleopas dan teman itu sungguh sangat mereka kelihatan hati mereka yang baik, mereka menahan untuk tetap tinggal bersama mereka. Katanya, ini waktu sudah malam, tinggallah di sini, bermalamlah di sini, besok baru melanjutkan perjalanan karena sudah malam. Nah, pada saat itu mereka masuk ke dalam rumah dan Kleopas bersama teman menyiapkan makanan, lalu mereka makan bersama. Disitulah setelah mereka menyiapkan makanannya, maka Yesus mengambil makanan itu lalu mengucapkan berkat bagi mereka. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Setelah saat mengucapkan berkat buat makanan itu, maka terbukalah mata Kleopas dan temannya. Mereka baru sadari bahwa ternyata yang jalan bersama dengan mereka sepanjang perjalanan itu, yang berbincang-bincang dengan mereka sepanjang perjalanan itu, dia adalah Yesus yang telah bangkit dari maut. Wah, itu adalah suatu sukacita besar bagi mereka yang tadinya mereka sangat sedih, mereka muram mukanya dan masih menyimpan rasa sedih karena ditinggalkan orang yang mereka sangat percayai. Itu langsung berubah jadi sukacita besar bahwa ternyata bukan cuma omongan dari perempuan Maria dan perempuan-perempuan itu, tetapi ini nyata bahwa kita pun melihat dia hidup dan ada di tengah-tengah kita. Ya, mereka sangat bersukacita. Akhirnya mereka bangun bergegas-gegas, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka berjalan dengan cepat karena sukacita yang ada di hati mereka karena bertemu dengan Yesus. Ya, mereka berjalan dengan begitu cepat lalu bertemu dengan ke-11 murid Tuhan Yesus. Mereka menceritakan apa yang terjadi dengan mereka. Mereka berkata bahwa Yesus bangkit. Dia benar-benar bangkit. Dia ada bersama-sama dengan kami. Dia menampakkan diri kepada kami pada saat kami dalam perjalanan kembali ke Emmaus, dan bahkan kami tiba di rumah dan makan bersama mengucapkan berkat, baru kami tahu Yesus bangkit. Dia ada di tengah-tengah kita. Wah, itu adalah kabar yang benar-benar sukacita besar buat murid-muridnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat Kayati baca cerita ini pun Kayati sampai merinding ya. Membayangkan kalau situasi itu pun terjadi dalam diri kita. Kita bertemu langsung, bisa berbincang-bincang langsung dengan Tuhan Yesus.
itu adalah suatu momen yang sangat luar biasa. Itu adalah suatu momen yang sangat membahagiakan buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Dari awalnya kita percaya perkataannya berkuasa atas setiap perbuatannya. Tiba-tiba dia meninggalkan kita, tentu kita merasa sangat sedih. Tentu kita merasa kehilangan sekali. Tetapi tiba-tiba dia harus bangkit. Dia kembali ada bersama dengan kita dengan tubuh kemuliaannya. Dia mengalahkan maut. Dia mengalahkan kuasa kegelapan. Dia mengalahkan semuanya. Membawa keselamatan. Membawa jaminan. Membawa kabar sukacita buat semua orang yang percaya kepadanya. Itu adalah sukacita juga buat kita adik-adik semuanya. Kalau hari ini hari Minggu kita bisa merayakan kebangkitannya. Kalau pada 2000 tahun yang lalu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kita pun merasakan bahwa kita adalah bagian dari orang yang percaya kepadanya, yang bangkit membawa hidup bagi keselamatan kita. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bisa membayangkan bahwa ditinggalkan orang yang disayangi tentu akan terasa sedih sekali. Dengan begitu kita pun bisa mengerti perasaan orang yang ditinggalkan. Maka tugas kita adalah ketika kita melihat teman kita yang sedih, tugas kita adalah menghibur mereka. Ya, seperti tadi Tuhan sudah memberikan contoh, melihat murid-muridnya sedih, dia hadir untuk memberikan hiburan buat mereka. Dia hadir ya, bahwa menunjukkan kasihnya yang besar kepada murid-muridnya. Jadi adik-adik, tugas kita ketika kita melihat orang lain yang sedih, kita menghiburnya. Mungkin dengan doa atau dengan kata-kata yang menguatkan dia, ya. Itu adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Ya, saatnya kita Kayati akan kasih ayat hafalannya ya. Tapi sebelum Kayati kasih ayat hafalannya, ini ada tugas dari Kayati ya. Nanti kalian boleh bikin di rumah sebagai tugasnya. Ada kertas putih polos ya, dibikin jiplak tangannya ya, dibikin jiplakan tangan, lalu cap tangannya ya. Pakaiin pewarna, ada yang pewarna makanan ya, atau cat air boleh. Kita bikin terus kita tempel di kertas. Nah di tengah-tengah itu kita tulis, aku ada untuk menghiburmu. Ya, aku ada untuk menghiburmu. Ditulis di cap tangan yang kita buat di kertas. Cap tangan atau mungkin dibikin gambar boleh, diwarnain boleh. Tapi lebih bagus sih kalau ada capnya ya. Kita pakein cat air atau pewarna makanan bisa, boleh pakai itu. Dan kita bikin capnya terus tulis di tengah-tengah itu, di dalam lingkar di tangan, di cap tangannya itu tulis, aku ada untuk menghiburmu. Oke? Dan ini ayat hafalannya. Ayat hafalannya dari Lukas pasal 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ya, itu ayat hafalannya. Nanti Kayati tunggu ya, berarti tugasnya ada 2 ya. Bikin jiplakan tangannya, ditulisin aku ada untuk menghiburmu, lalu ayat hafalannya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah apa yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi teman yang baik, untuk menjadi penghibur bagi teman-teman kami di saat mereka sedih. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat Paskah buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, adik-adikku, tadi kita sudah mengangkat pujian, sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan. Tapi sebelum menutup ibadah hari ini, kakak yang mengajak adik-adik untuk doa persembahan juga. Kemudian kita juga akan menutup ibadah hari ini. Nah, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Bapa yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau telah menghadirkan adik-adik ya Tuhan yang penuh dengan antusias untuk mendengarkan firman-Mu dan mengangkat pujian-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga kami masih diberikan kesempatan untuk saling bertatap muka walaupun hanya lewat online ya Tuhan. Semoga tahun depan nanti kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu boleh bertatap muka ya Tuhan untuk saling bertemu satu sama lain. Tuhan Yesus, baru saja adik-adik memberikan persembahan ya Tuhan. Semoga persembahan tersebut berguna untuk mesbah-Mu nanti ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, tidak lupa berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani ya Tuhan, untuk Tante Eli, Kakak Yati, dan Kakak Sela ya Tuhan. Berkati pelayanan mereka ya Tuhan, berkati keluarga mereka, berkati juga pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik yang sekolah minggu ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan selalu ya Tuhan, karena kami tahu cuaca akhir-akhir ini sangat panas sekali ya Tuhan. Kami tahu pada saat ini bumi kami sedang tidak baik-baik saja ya Tuhan. Kami juga tahu saat ini kami juga mengalami pemanasan global ya Tuhan. Kiranya Engkau bisa memberkati kami semua ya Tuhan, para makhluk-makhluk hidup yang Engkau ciptakan ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menutup ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih atas berkat dan karunia yang Engkau berikan ya Tuhan, karena Engkau adalah Bapa kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, terjabat tangan semua, senyum gembira. Nah adik-adik, sampai ketemu minggu depan. God bless you all. Ibrani 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.